Oke. Perkenalkan lagi, nama saya Ari. Jadi di sini saya akan mengajar keterampilan fungsional, yaitu penggunaan PowerPoint. Kalau yang sudah pernah dengar PowerPoint itu mungkin tahu ya, kalau misalkan kalian ikut seminar atau mungkin kalian ikut kelas yang tatap muka di KDI, saya nggak tahu sih, itu biasanya kita pengajar atau mungkin yang pengisi acara itu kan pakai tampilan yang di layar itu yang besar, itu biasanya kita buat pakai PowerPoint. Nah, kalau misalkan kalian di sini belajar PowerPoint itu buat apa sih? Mungkin kan kalian berpikir kalian nggak terlalu butuh gitu ya. Cuman jangan salah, karena PowerPoint ini fungsinya selain kalau misalkan nanti suatu saat katakanlah kalian bisa sukses, terus kalian mau berbagi cerita, kalian udah tahu cara bikin slide-nya itu bagaimana. Dan kalaupun seandainya kalian mau buat semacam buku cerita bergambar, itu juga bisa dilakukan pakai PowerPoint. Ngomong-ngomong, kalau kalian sudah pernah pakai Microsoft Word, itu yang biasanya untuk ketik dokumen ya, itu banyak orang yang sebenarnya lebih suka untuk menggunakan PowerPoint karena lebih fleksibel. Jadi fleksibelnya di mana? Nah, sekarang akan kita lihat. Yang pertama itu kita coba cek dulu, karena kita pakai online ya. Kita ulang lagi dulu bagaimana kita masuk ke dalam Office online-nya. Sebentar. Kalau suara saya nggak jelas atau kecepatan, langsung bilang aja ya. Takutnya saya kasihkan ngomong, saya lupa sama kalian gitu. Nah, sekarang kita coba lagi dulu. Kalau kita mau bikin akun baru ya, jadi pastiin kalian masuk ke office.com. Jadi kalian masuk ke alamat ini, kemudian coba deh saya pakai bahasa Inggris ya, takutnya kalian bingung kalau pakai bahasa Indonesia. Kita pakai yang standar. Oke. Nah, jadi kalau seandainya kalian mau pertama kali bikin akun Microsoft, jadi ke My Account yang di sini. Mungkin tampilannya agak beda ya di tablet atau di handphone. Nah, nanti kemudian bahasa Indonesia lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Kita ganti lagi dulu. Jadi nanti ke sini sign in kalau memang sudah punya akun Microsoft-nya. Kalau enggak, kita buat yang baru. Oke, harusnya nanti pertama masuk ke via nomor handphone, tapi kita mau pakai email. Nah, ini sebenarnya bisa ya pakai Gmail dan yang lain-lain, tapi takut ada masalah atau keterbatasan, jadi kita daftar pakai email yang baru, kita buat yang baru. Jadi klik lagi yang bawah ini. Nah, ini bisa kalian pakai apa aja, misalkan karena kita mau coba-coba. Ntar passwordnya
Oh, coba-coba udah ada yang ngambil. Coba lagi. Ada lagi juga, aduh. Udah. Nah, kemudian passwordnya masukin, harus pakai huruf besar, huruf kecil, sama angka. Nah, ini dikosongin aja. Kemudian next. Nah, kalau sudah berhasil sampai sini, tinggal masukin nama. Kemudian berikutnya sampai masuk ke sini. Kira-kira sampai sininya pada berhasil atau ada kesulitan? Oh, nggak bisanya di mana? Oke, ini saya keluar dulu. Cuma sampai masuk account. Jadi pas bikinnya itu nggak bisa. Ada error nggak? Oke deh. Nanti kita coba bantu lagi cek. Untuk sekarang kita lanjut dulu ya. Nanti oh ya, saya lupa. Saya kalau diizinkan nanti akan ada sesi break. Jadi biar kalian nggak bosan dan jenuh gitu ya. Dengerin saya kan lama, bosan juga gitu. Jadi mungkin setiap 40 menitan kita break dulu. Jadi kalau ada yang mau ke kamar mandi atau ada yang mau minum atau apa, ya silakan gitu. Oke, sekarang kita balik dulu. Jadi sekarang saya mau masuk. Kalau asumsinya kita sudah punya akun Microsoft, kita masuk di sini. Kemudian yang kemarin saya buat, PKBM PPI Taiwan. Salah. Password untuk login, ini Mbak Ika udah bikin ininya belum? Udah bikin icon Microsoftnya belum? Oh, kalau belum ya bikin dulu. Pakai kamu punya gitu. Ini kan saya pakai untuk tutorial ya. Oke, jadi nanti di break pertama kita coba lagi yang belum punya account, kita bikin dulu ya. Tinggal masuk aja kalau yang udah punya. Kalau misalkan ada yang punya laptop dan ada PowerPoint, pakai itu aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah online. Oke.
Kalau sudah masuk ke sini, nanti tinggal pilih PowerPoint online. Jadi di pojok kiri atas biasanya ada titik 9 gini. Nah, ini klik aja, nanti akan muncul kotak-kotak. Kita pilih yang PowerPoint. Kalau ada yang punya softwarenya di laptop, tinggal buka aja, nanti akan muncul tampilan kayak begini. Nah, ini sebenarnya udah ada template ya kalau kita bilang, jadi tampilannya udah jadi, tinggal kita pakai. Tapi karena kita pengen belajar, kita buat dari yang kosong. Oke, kita klik yang kosong. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini tampilan awalnya. Jadi kalau misalkan kalian buka baru PowerPoint, itu tampilannya akan seperti ini. Nanti slide-nya, tampilannya itu yang bisa kita edit di tengah-tengah sini. Ada kursornya, nggak kelihatan ya. Oke, jadi yang kalau kalian lihat ini yang ada kedap-kedip, itu tempat kalian nanti edit-edit untuk masukin konten, masukin teks, masukin gambar atau video, itu bisa semua di sini. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri ini ada tulisan slide 1, itu warna hitam. Nah, ini semacam tampilan kecil. Jadi kalau seandainya kita punya banyak slide, kalau kita bilang ya, jadi yang putih ini, yang kotak putih ini kita bilang satu slide. Nah, kalau misalkan kita punya banyak, katakanlah saya tambahin satu lagi, maka bisa kelihatan di sebelah kiri ini. Jadi kalau mau pindah dari satu slide ke slide lain, itu bisa lewat di sebelah kiri sini. Oke. Nah, yang di bagian atas ini yang ada tulisan-tulisan ini, menu-menu kecil-kecil ini menu yang nanti akan kita pakai kalau kita mau masukin gambar, kalau kita mau edit, kita mau misalkan teksnya kita perbesar, kemudian kita juga kasih animasi, itu nanti semua di sini. Kemudian yang paling penting pertama itu ada di sebelah kiri. Saya ulang. Jadi yang sebelah kiri sini, yang ada file pojok kiri. Jadi yang pojok kiri ini kalau diklik, nah itu akan muncul. Sebentar ya. Oke. Nah, kalau misalkan yang menu file ini di sebelah kiri, kalau kita klik, itu ada info. Info ini ya semacam keterangan dasar dari yang kita buat ini, nggak terlalu penting lah. Kemudian ada new, ini kalau kalian mau buat presentasi yang baru. Kemudian ada open. Open ini kalau kalian mau membuka file yang udah pernah dibuat sebelumnya. Kemudian ada rename. Rename ini kalau kalian mau ganti nama file yang lagi kalian buat nih sekarang.
Misalkan kalian udah kasih nama presentasi, kayak di sini kalau kita lihat, ini kan di paling atas ada presentasi 3. Nah, ini bisa diganti. Jadi kalau kalian mau ganti judulnya dengan nama presentasi tutorial, nah ini bisa langsung diganti dari sini. Di atas tinggal diklik, atau kalian via file, kemudian bisa rename. Nah, ini tinggal diklik aja. Lalu ada save copy. Kalau seandainya kalian pakai online seperti ini, jadi ketika kalian edit, biasanya dia akan simpan otomatis. Yang penting ada internet, intinya begitu. Jadi enak kalau seandainya kalian lupa nyimpen, itu pasti udah ada. Adanya di mana? Adanya di server Microsoft. Nah, itu nanti akan saya kasih tahu gimana cara bukanya ya. Kemudian ini ada print. Kalau kalian mau langsung print. Kemudian ada share. Ini kalau kalian mau kasih ke orang, jadi orang bisa lihat presentasi kamu. Bisa juga di embed. Embed ini gunanya kalau seandainya kalian punya website, misalkan kan kadang-kadang kita suka narsis ya, punya blog, punya website. Nah, itu bisa kita taruh presentasi kita pakai embed. Kemudian ada juga download. Jadi kalau kalian mau simpen presentasi yang kalian bikin, bisa di download. Ini kalau mau dibuka di aplikasinya PowerPoint, aplikasi yang di laptop ya. Kepencet, sorry. Ini kalau kalian mau download sebagai PDF, dan yang ini ODP. Ini untuk aplikasi lain, tapi aplikasi tersebut juga bisa baca PowerPoint. Oke lah, yang ODP ini sebenarnya sama aja kayak yang download a copy yang atas ini, tapi ya kita abaikan untuk sekarang. Kemudian ini about, nggak penting. Help kalau misalkan ya kalian bingung, kalian tinggal cari di sini. Oke. Kemudian ini sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau mau nanya langsung nanya aja. Cara hapus presentasi yang udah kesimpan. Jadi kalau misalkan presentasinya itu dibuat dari Office online, itu nanti kita harus masuk ke aplikasi yang lain. Sebentar, nanti saya tunjukin. Oke, jadi kalau kalian mau tahu presentasi yang udah kalian bikin itu ada di mana, kalau pakai online ya, itu kalian lihat di sebelah kiri atas itu ada titik 9 lagi yang kayak awal. Nah, itu tinggal diklik sampai muncul yang menu-menu ini, kan ada banyak ya kalau ingat. Nah, dari sini filenya itu yang kalian buat masuk ke sini, OneDrive yang warna biru. Jadi yang di sini nih, kelihatan nggak kedap-kedipnya? Ini kursornya nggak kelihatan, sorry ya. Nah, ini di sini OneDrive. Oke, kita klik dulu. Nah, file kalian
slide atau kalian misalkan bikin Word atau kalian bikin yang lain dari online, Office online, itu masuknya ke sini, dokumen. Jadi ketika dibuka, nah inilah presentasi-presentasi kalian yang dibikin. Yang kita bikin sebelumnya kan ini presentasi tutorial ya. Nah, presentasi tutorial itu di sini. Kepencet. Oke, jadi ini presentasi tutorial, file kita yang dibikin. Kalau kalian mau hapus, misalkan ini mau saya hapus, ini juga, tinggal hapus, delete. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kalau misalkan kalian mau simpan, mau download atau apa, itu di file ya. Di sini, yang file ini, pojok kiri atas. Ini ada file, diklik, pilihannya di sini. Oke, nah sekarang kita lihat yang sebelah kiri dulu ini. Ada slide 1, ada slide 2, slide 3, tergantung kalian nanti bikinnya itu berapa slide. Jadi kalau misalkan kalian klik kanan di slide-nya itu, jadi ini slide 1, saya klik kanan, itu akan muncul pilihan-pilihan. Kalau saya cut, oh ini error di browser saya. Oke, jadi kalau misalkan saya cut, itu kayak kalian pakai Word atau kalian pakai Office yang lain. Ketika kalian cut, terus kalian misalkan klik kanan lagi, kalian paste di sini, itu kalian mindahin slide-nya. Kemudian ini cut, copy, paste, saya asumsikan kalian tahu ya, kalau copy itu kan misalkan kalian mau salin, jadi kalian mau buat yang slide 1 ini, kalian bikin lagi, tambahin slide 1 yang sama, itu bisa copy paste. Jadi setelah di copy, di paste. Nah, ini kalau mau tambahin slide, bisa misalkan klik di sini, terus new slide. Dia akan muncul di bawahnya. Atau di posisi mana aja. Misalkan di sini saya mau, itu saya klik new slide lagi, akan muncul lagi yang baru di bawahnya. Oke, selain itu ada duplikat. Ini kalau kalian mau ngopi atau nyalin slide-nya bener-bener sama persis. Jadi contoh, misalkan di sini saya tulis contoh. Nah, di sini kelihatan ya ada contoh. Nah, saya mau duplikat. Saya bikin ini jadi 2. Saya salin. Maka di slide 3 ini juga ada contoh. Jadi yang ini contoh, yang ini juga contoh. Jadi kita duplikat. Kayak kita bikin duplikat kunci gitu ya. Jadi kita perbanyak. Kalau ini mau diduplikat lagi juga bisa. Tapi sekarang kita mau hapus dulu. Kita delete. Ini ada delete slide. Tinggal kita delete. Hilang. Jadi slide 3-nya sekarang dari bawah ke atas. Kalau nggak percaya, kita cek yang di slide 4 ini. Kita tulis dulu slide 4. Kita hapus yang slide 3-nya.
maka slide 4 akan naik ke slide 3. Oke, kemudian ada lagi layout. Oke, layout saya skip dulu sebentar. Ini hide slide. Itu kalau kita mau bikin slide, katakanlah slide 4 ini, saya mau umpetin. Jadi ketika saya hide, orang yang baca presentasi kita ini itu nggak akan tahu kalau ada slide 4 di sini. Jadi tahu atau enggaknya di mana? Oke, kalau kalian melakukan presentasi, jadi setelah katakanlah misalkan presentasi ini udah selesai kita bikin nih sekarang, terus saya mau ngasih lihat ke kalian. Saya mau kasih lihat ke kalian, caranya itu di sebelah kanan bawah. Ini kalau kalian lihat ada slideshow. Jadi saya ulang, di sini slideshow. Nih yang sebelah sini. Kalau kalian klik, nggak muncul. Oke, sepertinya memang ada error sama browser saya. Oke, saya coba tes pakai browser yang lain.